Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dengan sesungguhnya di bakal Bia. Saya Salsabila Dwi Kamila Putri. Saya Triandini. Saya Vira Arsjanti. Saya Andi Maksira Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan sistem penunjang keputusan. Pada sistem penunjang keputusan, rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian. Nah, latar belakang dan masalah yang diselesaikan. Mengapa SPK ini dibutuhkan? Karena yang pertama itu permasalahan pelanggan, seperti sulit menemukan produk sesuai minat karena banyaknya pilihan dan tidak adanya rekomendasi personal. Kemudian keterbatasan UMKM-nya yaitu banyak UMKM belum memiliki sistem rekomendasi otomatis karena keterbatasan akses dan teknologi. Kemudian yang ketiga itu ada potensi data. Nah, data transaksi dan riwayat pembelian sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk analisis kebutuhan pelanggan. Terus yang keempat, fungsi dari SPK ini yang pertama itu dapat menganalisis pola belanja dan memberikan rekomendasi produk yang relevan dan produktif. Kemudian adapun manfaatnya bagi pelanggan. Nah, pelanggan tentu terbantu dalam memilih produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian adapun manfaat bagi pelaku usaha yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan seperti efisiensi pemasaran dan penjualan. Nah, kemudian SPK ini berbasis riwayat pembelian adalah solusi yang paling strategis dalam pengembangan bisnis yang berbasis data. Baiklah, pada slide kali ini saya akan menjelaskan konsep dan rancangan dalam sistem penunjang keputusan. Sistem pendukung keputusan yang dirancang dalam proyek ini bekerja dengan pendekatan berbasis data untuk menghasilkan rekomendasi produk yang bersifat personal dan relevan bagi setiap pelanggan. Proses kerjanya terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, sistem menerima data input yang dikumpulkan dari aktivitas transaksi pelanggan. Nah, data ini mencakup informasi seperti ID pelanggan, nama, daftar produk, dan produk yang pernah dibeli, tanggal transaksi, serta kategori produk. Selain itu, sistem juga dapat mengakses data tambahan seperti frekuensi pembelian atau lokasi toko untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Nah, selanjutnya sistem masuk ke tahap pemrosesan analitis. Nah, di sini sistem menerapkan model rekomendasi dengan menggunakan teknik tertentu. Seperti yang pertama itu algoritma a priori untuk menemukan hubungan produk yang sering dibeli bersamaan. Terus yang kedua itu ada collaborative filtering untuk mencari pelanggan yang memiliki pola pemberian serupa, lalu memprediksi produk yang mungkin disukai. Terus yang ketiga itu ada content based filtering. Jika ingin merekomendasikan produk yang mirip dengan yang sudah pernah dibeli, model ini akan mempelajari pola histori dari data pembelian dan secara otomatis menghasilkan aturan atau prediksi hubungan antar produk. Nah, yang terakhir itu sistem menghasilkan output berupa daftar rekomendasi produk yang disesuaikan untuk setiap pelanggan. Rekomendasi ini bisa ditampilkan dalam bentuk tampilan web atau notifikasi aplikasi atau bahkan email marketing. Nah, itulah tadi konsep dan rancangan dalam sistem pendukung keputusan. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan pada pengembangan sistem penunjang keputusan untuk rekomendasi produk berbasis riwayat pembelian ini. Teknologi yang digunakan itu menggabungkan beberapa pendekatan penting dalam dunia komputasi modern, termasuk data mining, artificial intelligence, dan database management. Pemilihan teknologi disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang mampu mengelola data transaksi, melakukan analisis pola, dan menghasilkan rekomendasi yang akurat serta efisien.
Untuk teknologi data mining dan artificial intelligence, inti dari sistem ini berada pada proses analisis data menggunakan pendekatan data mining, khususnya melalui algoritma seperti a priori yang termasuk dalam metode association rule mining. Dengan algoritma ini, sistem dapat menemukan keterkaitan antar produk berdasarkan data transaksi yang besar dan berulang. Selain itu, pendekatan kolaboratif filtering juga dapat diterapkan sebagai bentuk sederhana dari AI yang menganalisis pola perilaku antar pelanggan dan menghubungkannya untuk memberi saran produk yang relevan. Lanjut, teknologi yang digunakan di sini menggunakan teknologi basis data. Yang pertama ada MongoDB untuk data semi terstruktur dan juga memiliki skema fleksibel yang dimana menggunakan NoSQL. Yang kedua ada MySQL atau PostgreSQL untuk data yang lebih terstruktur yang memungkinkan pada basis data relasional. Yang ketiga ada database yang digunakan untuk menangani volume data besar dan juga performa analitik. Untuk bahasa pemrograman dan juga framework, di sini memakai Python sebagai bahasa utama dengan dukungan library seperti Pandas, Mixten dan juga Scikit-learn. Flash atau Streamlit digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi website. Yang ketiga di sini memakai visualisasi yang dimana dia menggunakan library Power BI atau Google Data Studio untuk dashboard analitik dan juga Matplotlib atau Seaborn untuk penggunaan Python untuk grafik statistik. Nah, pada slide kesimpulan dan rencana pengembangan, yang pertama dapat disimpulkan bahwa sistem penunjang keputusan atau SPK ini membantu pelanggan menemukan produk yang sesuai dengan riwayat belanja mereka, serta membantu pelaku usaha meningkatkan penjualan dan memahami pola pembelian pelanggan secara lebih tepat. Dengan analisis data otomatis, rekomendasi produk menjadi lebih personal dan efisien. Kemudian sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur seperti integrasi ke e-commerce, penggunaan machine learning untuk prediksi yang lebih akurat, dashboard visual, serta rekomendasi real-time melalui chatbot atau notifikasi. Dengan pengembangan berkelanjutan, SPK ini dapat menjadi bagian penting dalam digitalisasi bisnis. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.